Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Baswe channel yang menyuguhkan ragam cerita, dan ragam bicara. Saudaraku, malam ini saya berada di salah satu tempat di mana berkumpul teman-teman advokat yang tergabung dalam Fradi, termasuk juga ada 2 kandidat yang memang digadang-gadangkan untuk maju pada Muscab Pradi Cirebon ini. Saudaraku, baik, nanti saya akan berdiskusi atau mewawancarai 2 kandidat ini. Baik, Bung Roni. Iya, siap. Saya baca di status Anda di Facebook itu sangat provokatif. Provokatif ya. Klarifikasi saja, yeah. Sebetulnya tujuannya apa? Iya, terima kasih. Terima kasih atas pertemuan malam ini. Saya akan menguraikan semuanya karena menganggap semua narasi-narasi kita bersifat provokatif. Sebenarnya saya membangun untuk diadakan Muscab ketiga ini, saya sudah membangun narasi-narasi demokrasi dalam tubuh Pradi ini November sampai November sekarang hampir 1 tahun. Saya mainkan di medsos karena kita tahu medsos itu media-media yang luar biasa. Segala sesuatunya kita bisa bermain di situ, baik hoak, baik yang benar, baik yang tidak benar, tapi tetap tidak keluar dari koridor hukum. Karena apa? Keluar dari koridor hukum ada sanksi hukum. Sehingga kita membuat narasi-narasi itu bersifat membangun bahwa ini demokrasi loh. Kita dunia hukum, semua harus demokrasi. Jangan kita terkooptasi dengan senioritas, dengan A, B, C, dan D gitu. Demokrasi. Karena apa? Kita lihat sekarang yang muda lah. Zaman sekarang zaman muda, anak muda milenial, kita mengatakan yang tua-tua itu warisan kolonial. Jadi yang muda-muda inilah yang kreativitas, mempunyai daya pikir, dan dia bisa membangkitkan dan menyemangatkan marwah organisasi. Lebih dari itu, saya lebih suka yang menjalankan organisasi sekarang itu yang muda-muda menguasai IT dan teknologi. Itu. Berarti Anda serius kan nyalon? Saya serius. Saya mengutip agak sensitif nih, mengutip apa yang Anda sampaikan di salah satu konten Facebook, bahwa kandidat yang nyalon harus punya uang 150 juta. Kan, Anda punya nggak uang segitu? Saya siap. Karena apa? Membangun demokrasi dari kemarin itu, semua kegiatan yang sekarang dilakukan DPC itu akhirnya saya terbuka ya. Saya membantu tenaga dan pikiran, rapat kerja dan sebagainya saya membantu dengan tujuan, alhamdulillah ternyata demokrasi yang dibangun selama ini untuk Pradi terbangun, calon begitu banyak, dan apabila ikut serta dalam hal ini, apabila semuanya tidak maju dan tidak punya uang, ada salah satu yang muda, dia akan mendanai semua 150 juta. Yaitu kandidatnya sekarang memang Iqbal, dia udah siap. Ya, artinya Bung, Anda secara materi dan imateri sudah siap. Sudah siap. Dukungan Anda gimana? Dukungan saya sebelum diadakan rapat ABC, saya sudah membuat surat dukungan secara konsep sendiri. Ternyata setelah ditandatangani semua 25 orang itu kebanyakan dari Majalengka. 3 orang dari Cirebon. Sengaja saya tidak merekrut yang senior di Cirebon. Saya pengen tetap yang muda-muda. Sehingga dukungan itu sudah komplit. Makanya kemarin itu saya baru ngambil formulir lengkap. Saya pelajari, dikasih waktu batas tanggal 7 harus dimasukkan. Saya siap. Ada pesan Bung buat peserta Muscab nanti? Pesan saya di Muscab, pilih yang muda. Pilih yang muda, bonafit, berani memanage organisasi yang maju, jangan monoton. Dan dunia pengacara itu dunia luar biasa. Dunia yang mirip dengan selebritis. Dia berani tampil untuk meyakinkan klien masyarakat sebagai trust bahwa pengacara itu siap tempur. Ya.
Baik, demikian tadi saudaraku wawancara saya dengan salah satu kandidat Ketua Peradi Bung Syahroni Ivan. Sekarang kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi, kita wawancara salah satu kandidat yang konon katanya cukup tajir untuk memenuhi kuota biaya pelaksanaan muscap yang nominalnya 150 juta. Di samping kanan saya ada Mas Iqbal, ini salah satu kandidat yang tadinya melakukan deklarasi Neo. Bung, siap. Saya dengar Anda dukungannya sangat masif. Gimana komentar Anda? Terlepas dari dukungan, tujuan utama orientasi saya kenapa menyalonkan, saya ingin coba menyatukan seluruh anggota Pradi yang ada di wilayah 3 kecuali Indramayu supaya kompak untuk membangun Pradi itu sendiri. Hanya itu. Soal kesiapan masif dukungan ataupun tidak, ya urusan nanti di tanggal pada saat musyab itu berlangsung. Tapi Anda siap? Siap Secara material dan imaterial. Material dan imaterial. Bung, ini juga sensitif pertanyaan. Ini kan kandidat yang lain, saya katakan senior lah kan. Iya. Ada Mas Ugi, ada walaupun Pak Juju sekarang sudah katakanlah berkolaborasi dengan Mas Ugi, ada Pak Jarkasi dan ada Bung Syahroni Ivan. Gimana Anda melihat ketiga sosok itu? Karena kan mereka, ya saya katakan sudah senioritas. Kalau bicara masalah senioritas atau junioritas, saya tidak mau ada dikotomi di antara perdebatan persoalan itu. Saya hanya mengajak bergabung, ayo siapapun calonnya, siapapun nanti yang jadinya, sekiranya bisa ada semangat untuk membangun Pradi. Itu aja konsepnya. Terlepas itu ada Bung Ugi, Bung Jarkasi, ataupun Bung Syahroni Ivan, sepanjang mereka bisa untuk kata sepakat bergabung untuk membangun Pradi, itu jauh lebih baik ketimbang harus mencalonkan salah satu ataupun senior. Itu aja sih. Ya, Bung, gimana optimisme Bung untuk proses pencalonan ketua Pradi? Insya Allah dengan niat untuk mempersatukan Pradi ini, saya coba untuk maju, tetap maju. Entah itu nanti kedepannya hasilnya seperti apa, semangat ini yang akan coba gaungkan ke teman-teman yang lain. Itu aja. Ya, dukungan di atas kertas bagaimana? Di atas kertas untuk sejauh ini ya cukup signifikan lah. Pesan buat peserta muscap dan tentu untuk teman-teman advokat lain. Sekiranya semua dari anggota Pradi bisa untuk merayakan pesta demokrasi ini secara fair, secara adil. Tidak harus saling siku, tidak harus saling menjelek-jelekan, kita berkompetisi dengan baik. Itu aja pesannya. Ada tambahan dari Bung Yosi? Barangkali Ketua pemenangan. Siap. Oh ya. Saya cuma pesan aja, gabunglah para pengacara muda sewilayah 3 Cirebon. Itu aja. Untuk Pradi yang lebih baik. Saya katakan sebagai tim sukses dari Bung Iqbal, apa yang sudah Anda lakukan untuk jago Anda? Yang jelas konsolidasi dan lobby-lobby. Itu aja. Optimisme kan tadi ini pengantin sudah sangat optimis. Bagaimana dengan itu? Sangat optimis, sangat optimis. Itu aja. Apa yang akan dilakukan seandainya jago Anda terpilih nanti? Iya, membangun Pradi dan memajukan Pradi. Itu aja. Ada bargaining jabatan barangkali karena sebagai itu pasti ada lah. Dalam politik pasti ada. Thank you. Yang paling primer buat kandidat itu apa Bang kira-kira? Syarat utama. Saya mengutip dari omongan Profesor Muladi Esa bahwa ketua organisasi, ketua ormas, ketua partai apapun itu harus punya duit. Kalau tidak punya duit, ke laut aja. Ya, termasuk juga ketua Pradi. Ya harus, itu mutlak. Kita ini pekerjaan terhormat loh, ya kan? Pekerjaan yang sangat terhormat. Jadi apapun itu, di sini duit bermain. Itu aja.